Agustin Tlapiana di channel YouTube Bu Agustin. Jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng. Jenis teks yang biasa digunakan untuk menyampaikan sebuah pendapat adalah teks eksposisi. Eksposisi biasa digunakan seseorang untuk menyampaikan sebuah gagasan. Gagasan yang disampaikan oleh seseorang diperkuat dengan menyajikan argumentasi atau alasan-alasan yang masuk akal, sehingga orang lain meyakini apa yang kita sampaikan. Pokok materi yang akan dibahas dalam video kali ini yaitu tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan struktur teks eksposisi. Berikutnya juga akan dijelaskan tentang perbedaan antara fakta dan opini. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu topik yang dikuatkan dengan alasan argumen yang logis dan berdasarkan fakta atau kenyataan. Jadi, di dalam teks eksposisi tidak hanya menyajikan sebuah gagasan atau ide, tetapi juga disertai dengan argumen-argumen atau alasan-alasan yang menguatkan pendapat. Tujuan teks eksposisi. Teks eksposisi disusun untuk memaparkan atau menjelaskan sebuah informasi atau gagasan tertentu sehingga pengetahuan para pembaca bertambah. Setelah mengetahui pengertian dan tujuan teks eksposisi, berikut ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi antara lain informatif, faktual, ilmiah, dan objektif. Berikut penjelasannya. Ciri yang pertama yaitu informatif, artinya menjelaskan informasi-informasi pengetahuan yang dapat menambah wawasan pembaca. Ciri yang kedua yaitu faktual, artinya teks eksposisi menyajikan data atau pendapat yang akurat atau terbukti dan dapat dipercaya. Ciri yang ketiga yaitu ilmiah, artinya informasi yang disajikan dalam teks eksposisi penyampaiannya dilakukan secara lugas, menggunakan bahasa yang baku dan berdasarkan hasil penelitian. Berikutnya, ciri yang keempat, yaitu objektif. Artinya, tidak memihak dan mempengaruhi pembaca. Artinya, tidak memaksakan kemauan penulis terhadap pembaca. Setelah kalian mengetahui ciri-ciri teks eksposisi, berikutnya kita akan mempelajari tentang struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri atas judul, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Berikut penjelasannya. Struktur teks yang pertama yaitu judul. Judul sebaiknya menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Judul hendaklah ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan syarat akan makna. Struktur berikutnya yaitu tesis. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Tesis berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Berikutnya, bagian argumentasi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, dan pernyataan para ahli. Jadi, di dalam teks eksposisi, selain menyampaikan sebuah gagasan atau pendapat, juga disertai dengan argumentasi yang menguatkan. Bagian struktur teks yang terakhir yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Jadi, pada bagian ini biasanya berupa saran atau rekomendasi terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi.
Apakah perbedaan fakta dan opini? Berikut ini akan dijelaskan tentang apa itu fakta. Fakta dapat dibuktikan kebenarannya. Pernyataan bersifat nyata atau berdasarkan riset atau hasil penelitian. Kemudian, fakta menggunakan kata-kata yang bersifat pasti dan sudah terjadi. Apa itu opini? Opini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Informasi yang disampaikan berupa tanggapan atau dugaan. Kemudian, opini menggunakan kata-kata yang tidak pasti seperti mungkin, bisa jadi, menurut, seharusnya, kemungkinan, perkiraan, kira-kira, dan lain-lain. Kalimat fakta. Kalimat fakta adalah suatu kalimat yang mengandung sebuah informasi yang sebenarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kalimat fakta mempunyai rincian yang jelas dan tidak bisa dibantah kebenarannya karena berdasarkan hasil penelitian. Kalimat fakta terdiri dari dua, yaitu kalimat fakta umum dan kalimat fakta khusus. Kalimat fakta umum adalah kalimat yang kebenarannya berlaku sepanjang zaman dan berlaku secara luas. Contoh, matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Jadi, pada kenyataannya memang matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat dari sejak dulu hingga saat ini. Berikutnya, kalimat fakta khusus. Kalimat fakta khusus adalah kalimat yang kebenarannya hanya berlaku sementara saja. Contoh, Presiden Indonesia adalah Bapak Joko Widodo. Untuk saat ini, hal ini merupakan fakta, karena pada kenyataannya, Presiden kita adalah Bapak Joko Widodo. Setelah masa kepemimpinan Bapak Joko Widodo berakhir, selanjutnya akan dipilih Presiden yang baru. Contoh berikutnya, Bu Agustin mengajar di SMA Katolik Santo Petrus. Nah, kalimat ini untuk saat ini merupakan fakta, namun kita tidak mengetahui apakah berikutnya Bu Agustin masih mengajar di SMA Katolik Santo Petrus atau di tempat lain. Jadi, sangat jelas sekali kedua contoh kalimat ini tadi merupakan kalimat yang kebenarannya hanya berlaku sementara waktu saja. Oleh karena itu, kedua kalimat ini tergolong ke dalam contoh kalimat fakta khusus. Setelah kita mempelajari tentang kalimat fakta, berikutnya kita akan mempelajari tentang kalimat opini. Kalimat opini adalah suatu kalimat yang isinya berasal dari pemikiran atau pendapat seseorang, baik itu individu maupun kelompok yang bersifat subjektif. Kalimat opini lebih bersifat menduga-duga dan antara satu orang dan orang lainnya bisa berbeda-beda. Kalimat opini dibagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat opini perorangan Jenis kalimat opini dan kalimat perorangan. opini umum, yaitu kalimat pendapat yang disampaikan oleh orang tertentu atau seseorang. Contoh, Bali merupakan tempat wisata yang paling menarik untuk dikunjungi. Jika menurut A, tempat wisata yang paling menarik untuk dikunjungi adalah Bali, belum tentu menurut si B. Mungkin saja menurut B, tempat yang paling menarik adalah Yogyakarta, Raja Ampat, Medan, dan tempat wisata lainnya. Berikutnya, jenis kalimat opini umum, yaitu kalimat pendapat yang telah diakui oleh mayoritas orang, namun belum ada pembuktian ilmiah yang dapat dipercaya mengenai hal tersebut. Contoh, jika bangun kesiangan, maka rezekinya dipatuk ayam, yang artinya rezeki diambil oleh orang lain atau kita menjadi tidak beruntung. Contoh kalimat ini merupakan contoh kalimat opini umum yang memang banyak disetujui atau diakui oleh mayoritas orang, bahwa kalau kita sering bangun kesiangan, rezeki kita diambil orang atau kita tidak beruntung. Jadi, contoh kalimat ini merupakan atau tergolong ke dalam jenis kalimat opini umum karena diakui oleh sebagian besar orang.
Di akhir penjelasan ini, kita akan melakukan kegiatan menganalisis kalimat fakta dan kalimat opini. Kita akan membedakan yang mana kalimat fakta dan kalimat opini. Yang pertama, vaksin untuk virus COVID-19 akan segera ditemukan, sehingga dapat menyembuhkan pasien yang sudah terinfeksi virus berbahaya ini. Kalimat ini merupakan kalimat opini karena adanya kata akan segera. Makna kata akan segera artinya belum terjadi, jadi baru akan terjadi. Contoh kedua, menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 18 Agustus 2020 adalah 141.370 orang dengan jumlah kematian 6.207 orang. Pernyataan dalam kalimat ini merupakan kalimat fakta karena informasi ini disampaikan oleh tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia berdasarkan hasil penelitiannya. Selain itu, dalam pernyataan ini juga disajikan data-data hasil penelitian yang sangat akurat. Data-data itu berupa jumlah kasus terkonfirmasi positif dan jumlah kematian akibat terinfeksi virus COVID-19. Oke anak-anak, pembelajaran di sesi ini sudah selesai. Kita sudah membahas tentang teks eksposisi. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini, apa yang Bu Agustin jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan dapat berguna bagi kalian untuk belajar di rumah. Tonton terus video pembelajaran Bu Agustin, tetap berada di rumah, belajar di rumah, ikuti protokol yang disampaikan oleh pemerintah, dan selalu bersemangat mengikuti pembelajaran daring. Sampai jumpa.